Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak polisi berapa jari-jarinya, Pak? Berapa? 10, cacat dong. 20, ada kakimu tuh. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Oh, biar pangkat jenderal tidak bisa, Pak. Kenapa? Banyak, bukan cuma banyak, rame-rame jatuhnya, kencang dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gurun, ku catat yang jatuh di laut, darat, semua aku catat. Tidak satu pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Brimob Kelapa II, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Maka Bapak Ibu polisi Bayangkari, kumpul seperti ini, salawat seperti tadi. Jangan salawatnya main-main, karena pahala di situ sangat banyak. Saya mau ajak bersalawat, bisa? Bisa? Tapi saya mau dengar dulu tanding, mana lebih kencang suaranya Ibu Bayangkari dengan Bapak polisi. Bisa? Oke, bapak-bapak polisi diam, kita dengar istri-istri polisi. Bisa Ibu? Ayo Ibu, dengar Ibu, dengar Ibu. Kita rame-rame, sama-sama Ibu, yuk. Sholatullah ala toha, sholatullah ala. Nah, alhamdulillah. Ini Pak bukan keras, inilah yang disebut syahdu. Suara begini yang kasih tergoda kita laki-laki. Makanya ibu-ibu kalau ditelepon sama komandan suami, ya, ibu-ibu ditelepon sama komandannya suami, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja komandan. Ya kok begitu, tergoda suaminya orang. Lagi ngapain Ibu? Baring-baring dong. Wow. Coba kalau ditelepon suaranya istri Brimob dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi nggak? Kenapa tanya-tanya? Nggak diteleponnya lagi kau itu. Ini Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga orang Bugis di sini. Ada orang Bugis. Wih, luar biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu. Saya pergi pelosoknya Sumatera, Pulau Kijang namanya, banyak orang Bugis. Bahasa Bugis orang di sana. Pulau Pak. Saya pergi ke Kalimantan, Pulau Kalimantan namanya Biduk-Biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah Sarawak, Malaysia, dia bilang apa? Ceramah bahasa Bugis Ustaz. Capek sudah kita diceramai orang Melayu. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Hebat ini orang Bugis, kemana-mana saya ketemu. Ternyata di sini wadan orang Bugis juga. Luar biasa. Ya. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo bos, selawat, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo. Sholatul. Yang di atas, yang di atas. Ala tohara sholatullah ala yasin. Ini baru suara Brimob. Kalau di kesatuan lain sholatullah
Brimob bos, kencang. Kenapa? Kering. Saya ceramah ini gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Hah? Oke, gaspol memang. Satu, dengar. Satu, Nabi itu bos belum lahir sudah yatim. 6 bulan dalam perut ibunya sudah wafat bapak beliau. Lahir baru 4 hari lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun. Usia 4 tahun baru dibawa ke ibunya, Siti Aminah. 6 tahun beliau pergi ziarah kubur. Waktu itu belum Madinah, belum Madinah namanya, tapi namanya Yastrib. Pergi pulang dari Madinah, di desa Afwa meninggal ibunya. 6 tahun bos. Ada di sini polisi 6 tahun yatim piatu? Coba angkat tangan. 6 tahun yatim piatu. Ada? Tidak ada. Usia 6 tahun meninggal bapak, ibu diambil sama kakeknya, Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal lagi kakeknya, diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ikut, 9 tahun mengembala. Mengembala pak, 9 tahun tidak main handphone. Coba. 12 tahun perang, bukan perang agama, tapi perang antar suku. 16 tahun dagang, bukan dagang dari Kelapa II ke Citos, Tanah Abang, bukan. Kenapa? Dari Mekah ke Syria, bukan naik pesawat, naik onta, padang pasir. Hari demi hari, waktu demi waktu, beliau punya masalah dalam hidupnya. Berarti tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian anggota Brimob. Nih muka-muka penuh masalah semua ini. Apa masalahmu bos? Cicilan. Mana ada tidak ada cicilannya di BRI sini? Coba, tuh tidak ada orang tidak ada masalah. Semua penuh masalah. Yang sederhana aja deh, sederhana saja. Saya kasih contoh. Waktu kalian mau SMA, tamat SMA, apa masalahmu? Mau jadi polisi. Terima di SPN, sekolah polisi yang tamatan SMA. Sudah itu selesai masalah? Tidak. Masalah baru apa? Penempatan. Mau dapat yang basah. Hati-hati bos, di tempat basah kau gampang tenggelam. Sudah dapat tempat basah, mau lagi naik pangkat, sekolah lagi. Perlu lagi biaya. Sudah sekolah selesai masalahmu? Tidak, penempatan lagi. Sudah penempatan, mau naik lagi jam pangkat. Pangkat tak naik sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Selesai bintang 3, tidak, terancam pensiun. Ayo, mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustadz, kau pikir tidak ada masalahnya Ustadz? Wow, masalah demi masalah. Apa masalahnya Ustadz? Ditipu. Kenapa bisa ditipu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh pergi ceramah di Pulau Kijang? Boleh. Jelaskan saya ke situ. Kita dari Makassar naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik mobil dulu 1 jam, sudah itu naik perahu, speedboat, berapa jam? 2 jam paling lama Ustadz. Oke, jalan. Sudah tiba, naik speedboat, bukan, ternyata katinting. Saya bilang bos, bukan speedboat ini, katinting ini. Yang minum, toko. Ya kan, kalau speedboat, siung. Dalam hati ditipu lagi saya ini, kurang ngajar ini. Sudah 3 jam, belum sampai-sampai. 4 jam, belum sampai-sampai. Saya bilang, Haji, Bapak bilang cuma 2 jam. Ini sudah mau 4 jam, kita belum sampai. Dia bilang, mohon maaf Ustadz, sebenarnya ini 9 jam Ustadz. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam, pasti Ustadz tidak mau terima cara saya. Itu Pak, tidak ada orang tidak ada masalah. Apalagi kalian Barimo. Ini bahasa Bugis.
Dia bilang teman saya, Ustaz, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu ke yang G? Oh, itu orang Bugis pinggiran. Kalau kami ini Bugis modern. Bos, adik-adik polisi, ini yang brimob. Mana ada tidak ada masalah? Sepertinya dari semua pekerjaan, polisi lah yang paling banyak masalahnya. Kenapa? Masalahnya orang kita urus, Pak. Dia yang baku tikam, kita yang repot. Periksa. Ayo, sudah sesuai pasal, datang lagi pimpinan. Atur sedikit itu. Masalah, Pak. Mana ada tidak ada masalah? Ibu-ibu yang sederhana, masalah rumah tangga, bapak polisi, istri cantik, bapak pikir bukan masalah? Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek. Oh, lebih masalah itu. Berarti bagus kalau istri jelek, Ustaz. Istri jelek dihina orang. Masalah, bos. Kita lagi malu jalan sama dia. Ada undangan pengantin, duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai di gedung dia bilang istrinya, bang, mana kau bang? Saya sudah sampai. Mohon maaf dek, saya tidak jadi ke situ lagi benceret. Ayo, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Coba, berarti bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa ibu-ibu tahu juga pegadaian di sini. Mengatasi masalah, Allah coba bilang, Pak polisi, brimob, ada masalah, kau jadi komandan dulu. Tidak. Brimob, ada masalah, kau sekolah dulu jadi dokter. Ada masalah, kau kaya dulu. Ada masalah, kau kapolres dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, Allah yang selesaikan masalah.